Paul, kita di dalam kehidupan ini seringkali juga bersalah, tapi juga tidak jarang kita itu disakiti oleh orang lain, Pak Paul. Dan di sini dituntut supaya kita itu bisa mengampuni. Bahkan di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang mengatakan, mengingatkan kita supaya kita mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, seperti doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kan kita itu terkendala dengan diri kita sendiri untuk bisa mengampuni orang lain. Ini bukan sesuatu yang mudah gitu Pak Paul, untuk melakukan pengampunan kepada orang lain. Kadang-kadang kita bicara tentang pengampunan, tetapi untuk mempraktekannya di dalam hidup ini sulit sekali Pak Paul. Ini bagaimana Pak Paul? Saya setuju ya dengan pengamatan Pak Gunawan. Memang tidak mudah mengampuni orang, apalagi kalau perbuatannya itu sungguh-sungguh menyakiti kita. Nah, namun di pihak lain kita pun juga mesti memahami bahwa mengampuni bukanlah sebuah anjuran. Mengampuni adalah sebuah perintah. Maka Tuhan Yesus itu dengan tegas pernah berkata, bila kita tidak mengampuni orang, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kesalahan kita pula. Alasannya jelas ya, yaitu karena relasi kita dengan Tuhan berpijak pada pengampunan yang telah dianugerahkannya lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi dengan kata lain, oleh karena kita telah menerima pengampunan, maka kita pun mesti menjadi orang yang mengampuni. Tetapi itu tidak secara otomatis bisa terjadi di dalam diri kita. Pada saat kita mengaku dosa, kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni saya. Tetapi begitu kita berhadapan dengan sesama kita yang pernah menyakiti hati kita, ini tidak secara otomatis kita bisa mengampuni orang itu gitu Pak Paul. Betul Pak Gunawan. Jadi mengampuni sebetulnya merupakan karya dari Roh Kudus sendiri. Sebab sebetulnya kalau hanya bergantung pada kekuatan kita sebagai manusia, kita itu sebetulnya enggak mempunyai kapasitas yang terlalu besar untuk mengampuni. Untuk hal-hal yang kita anggap kecil ya kita bisa ampuni, tapi untuk hal-hal yang kita anggap besar sangatlah sulit untuk mengampuni. Itu yang saya maksud dengan perkataan bahwa sebetulnya kita enggak mempunyai kapasitas yang besar untuk mengampuni. Maka pekerjaan mengampuni sebetulnya adalah karya Roh Kudus sendiri di dalam hidup kita. Nah, caranya memang yang seringnya terjadi adalah lewat dua ya. Yang pertama adalah lewat kekuatan Roh Kudus, lewat misalnya firman Tuhan yang kita misalkan baca dan kemudian menegur kita atau memberikan kekuatan kepada kita untuk akhirnya memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Namun cara kedua adalah ya Tuhan memakai sesama kita, dengan katanya Tuhan memakai manusia untuk menumbuhkan karakter pengampun Pak Gunawan. Jadi dengan kata lain ada keterlibatan manusia di dalam hal pengampunan ini. Dan ada orang-orang yang lebih bisa mengampuni dibandingkan orang lain oleh karena dia telah mendapatkan bentukan untuk lebih bisa mengampuni orang lain. Sedangkan ada orang-orang yang sangat susah mengampuni orang, kendati dia sudah misalkan ya lahir baru dan percaya kepada Tuhan kita Yesus. Kenapa? Sebab dia itu enggak mendapatkan kesempatan atau didikan atau bentukan dari orang tuanya misalnya, yang dapat membuat dia itu tuh mengampuni orang. Ya bahkan bukan hanya tidak mendapat didikan untuk mengampuni orang. Bahkan orang di sekeliling kita itu kadang-kadang mendidik kita untuk tidak mengampuni orang lain Pak Paul. Betul sekali. Jadi enggak semua lingkungan memang meninggikan atau mengutamakan sifat pengampun. Enggak semua. Jadi kadang-kadang lingkungan tertentu justru mengajarkan atau mengharuskan kita untuk tidak mengampuni, malah membalas apa yang dilakukan orang kepada kita. Nah, dengan kata lain, kalau kita tumbuh besar dalam lingkungan seperti itu, enggak akan mudah buat kita untuk mengampuni. Namun sekali lagi kita mesti juga meyakini bahwa kalau kita mau ya belajar dan bersedia mengampuni, maka akan ada ya campur tangan Roh Kudus di dalam hidup manusia untuk memampukannya pada akhirnya mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ya, jadi bagaimana caranya untuk menumbuhkan atau bagaimana kita bisa belajar
supaya karakter pengampunan di dalam diri kita itu bisa bertumbuh dengan baik gitu Pak Paul. Sama seperti karakter lainnya, masa terbaik untuk mempelajarinya adalah pada masa kecil. Pada masa pertumbuhan, jiwa masih lunak dan mudah dibentuk ya. Nah, selain dari itu, apapun yang dipelajari pada masa kecil cenderung bertahan sampai pada masa dewasa. Nah, namun yang kita juga mesti sadari, ya, orang tua itu mesti berperan. Ya, jadi anak-anak enggak dengan sendirinya menumbuh kembangkan sifat pengampun, enggak ya. Orang tua mesti terlibat untuk mengajarkannya. Nah, kenapa begitu? Karena orang tua adalah orang yang paling berpengaruh besar dalam pertumbuhan karakter anak. Jadi Tuhan menempatkan kita sebagai orang tua agar dapat menjadi tangan-tangan Tuhan membentuk karakter anak kita sehingga dia lebih mudah mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ya, contoh konkretnya bagaimana orang tua itu mengajarkan pengampunan terhadap anaknya Pak Paul? Sudah tentu cara yang paling efektif adalah lewat contoh langsung yang berkaitan dengan si anak sendiri. Misalkan suatu anak melakukan kesalahan. Nah, daripada langsung menghukumnya, orang tua dapat menanyakan dengan teliti apa yang terjadi dan mengapa kok sampai terjadi. Nah, setelah itu orang tua dapat menanyakan perasaan si anak. Jika anak menyatakan penyesalannya, kok dia begitu, kok dia berbuat ini misalnya. Nah, orang tua dapat mengatakan bahwa kesalahannya diampuni dan bahwa ia tidak akan dihukum. Nah, sudah tentu ini tidak berarti bahwa setiap kali anak berbuat kesalahan, orang tua terus membebaskannya dari penghukuman. Enggak ya, ada kalanya kita tetap harus memberinya sanksi supaya ia dapat mengembangkan sifat bertanggung jawab. Namun, untuk dapat mengajarkan anak belajar mengampuni, kita harus memulainya dengan cara mengampuni kesalahan yang diperbuatnya. Ya, kita perlu menekankan pada anak bahwa pengampunan itu adalah sesuatu yang mahal gitu Pak Paul, yang bukan gampang diberikan. Ini perlu kita ajarkan kepada mereka baik lewat perkataan juga lewat tindak nyata kita gitu Pak Paul. Kita memang harus dengan apa adanya mengakui bahwa nggak mudah mengampuni. Jadi kita itu tuh mau ya anak-anak juga mengerti bahwa jangan sembarangan juga ya menyakiti hati orang atau berbuat seenaknya kepada orang karena nggak mudah orang mengampuni. Namun ya dari pihaknya dia juga perlu belajar bahwa inilah perintah Tuhan. Jadi dia mesti berusaha untuk pada akhirnya mengampuni orang lain juga. Ya, dengan contoh-contoh cerita atau dengan contoh perbuatan lagi terutama Pak Paul, itu anak sedini mungkin bisa belajar ya tentang pengampunan ini. Bisa, sebab misalkan dia mempunyai adik atau kakak, sudah tentu tuh akan terjadi konflik, akan ada hal-hal yang dilakukan oleh kakak atau adiknya yang nggak berkenan kepadanya. Nah, sudah tentu reaksinya dia adalah sebisanya kan membalas atau apa. Nah, itulah kesempatan buat kita untuk mengajarkan kepada anak untuk ya mengampuni kakaknya atau adiknya. Nah, kalau mau membalas, marah dan sebagainya, itu kan berarti bahwa pengampunan dan kemarahan ini saling terkait gitu Pak. Setuju sekali Pak Gunawan ya. Jadi sewaktu kita mengajarkan tentang karakter pengampun, tidak bisa tidak kita pun mesti menghubungkannya dengan kemarahan dan dendam. Ketika disakiti, kita bereaksi marah. Dan kecenderungan alamiah adalah membalas menyakiti. Nah, kita dapat menjelaskan ya bahwa reaksi sakit adalah reaksi yang wajar dan manusiawi. Jadi, langkah pertama mengampuni adalah mengakui rasa sakit dan marah yang timbul. Nah, inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak. Jadi bahwa sakitnya, marahnya itu adalah hal yang wajar. Kita enggak memarahi dia karena dia marah. Enggak. Kita enggak memarahinya karena dia merasa tersakiti. Enggak. Itu adalah perasaan yang wajar. Jadi kita enggak mau membuat anak kita itu tuh mempunyai pandangan yang negatif terhadap rasa tersakiti dan marah. Itu hal yang enggak apa-apa, hal yang wajar. Nah, tapi setelah marah dan tersakiti, apa tuh yang kita lakukan? Itu tuh yang menjadi pokok bahasan atau ajaran kita. Bahwa setelah engkau tersakiti dan marah, nah langkah berikutnya bukanlah engkau membalas dia. Tapi
angka akhirnya atau langkah berikutnya adalah mengampuni. Nah, hal yang tersulit adalah kalau yang menyakiti itu justru orang tuanya sendiri, Pak Paul. Bagaimana anak ini bisa belajar mengampuni? Saya kira kalau orang tuanya juga memang enggak memberikan sikap mengampuni anak waktu anak salah, itu sendiri menyulitkan anak untuk mengampuni baik orang lain maupun orang tua. Apalagi kalau orang tua itu enggak sensitif, seringkali menyakiti hati anak dan sekalipun enggak pernah meminta maaf atau apa, sikap-sikap seperti ini makin membuat anak itu makin sulit mengampuni. Justru kita itu akan membuat hati anak kita itu mengeras seperti batu sehingga dia itu menjadi anak yang justru pendendam, kebalikannya dari pengampun. Tapi terhadap orang lain mungkin dia bisa mengampuni, Pak Paul. Nah, bisa jadi karena dengan orang lain kebalikannya lah yang dialami. Orang lain itu misalnya kalau bersalah kepadanya meminta ampun, atau waktu dia bersalah kepada orang lain juga mengampuni dia. Nah, dia akhirnya belajar tuh untuk saling memaafkan dengan orang lain. Tapi terhadap orang tua yang enggak mengampuni dia, kalau dia berbuat salah, dan kalau orang tua bersalah juga enggak pernah meminta maaf, nah terhadap orang tuanya dia mungkin sekali akan sulit untuk bisa mengampuni. Jadi sebenarnya pengampunan ini, keterampilan mengampuni ini juga kita bisa belajar dari orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu, Bapak. Bisa, Pak Gunawan, sudah tentu teman-teman, misalkan anak itu bertumbuh besar dalam lingkungan yang sehat, teman-teman di sekolahnya, guru-guru di sekolahnya juga mengajarkan mengampuni dan dia juga menerima pengampunan, misalkan dari teman atau gurunya. Nah, itu akan bisa sedikit banyak menyeimbangkan kekurangan yang dialaminya di rumah. Ya, seringkali yang ditanyakan itu adalah sebenarnya dia sudah mengampuni, tetapi peristiwanya itu sendiri dia tidak bisa melupakan. Lalu yang ditanyakan adalah, apa betul saya ini sudah mengampuni orang itu, kok saya tidak bisa melupakan peristiwa itu gitu, Pak Paul? Kita memang mesti menyadarkan anak-anak kita bahwa apa yang kamu ingat yang telah terjadi itu akan selalu ada dalam ingatanmu. Karena ini nggak bisa dihapus. Enggak, jadi kita itu sekali lagi nggak menyalahkan dia karena dia marah. Kita nggak menyalahkan dia karena dia tersakiti. Kita pun nggak mau menyalahkan dia karena dia mengingat sesuatu yang telah terjadi. Tapi yang kita tekankan adalah tindakan selanjutnya. Nah, misalnya tindakan selanjutnya adalah kita meminta anak untuk tidak membalas. Itu menahan diri untuk tidak membalas sebetulnya adalah wujud ketaatan kita kepada perintah Tuhan yang melarang kita untuk membalas. Kenapa? Sebab Tuhan telah mengambil alih hak untuk membalas. Oleh karena Ia adalah satu-satunya hakim yang adil. Nah, dengan kata lain, hanya Tuhan yang dapat membalas dengan tepat. Nah, ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, kita juga bisa ajarkan kepada anak kita bahwa Tuhan pun meminta kita untuk menyerahkan masalah pembalasan ini kepadanya sebab Ia adalah pembela kita. Nah, kita tekankan kepada anak-anak bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam dan Dia pasti bertindak. Nah, lewat semua ini jadinya kita mendorong anak untuk belajar menahan diri dan menyerahkan kemarahan serta keinginannya untuk membalas kepada Tuhan. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita nggak menyalahkan anak karena dia marah, tersakiti, karena dia ingat apa yang dilakukan oleh orang yang nggak baik itu kepadanya. Enggak, kita nggak menyalahkan itu, tapi kita memang menyampaikan tindakannya setelah itu itu yang penting. Nah, ini yang mesti dia kendalikan. Dia nggak boleh membalas. Dia justru harus menyerahkan hak pembalasan ini kepada Tuhan sendiri. Ya, tapi kita harus mengajarkan hal ini dengan sebijaksana mungkin, Pak Paul. Karena seringkali juga anak lalu menunggu-nunggu. Kok tidak dibalas-balas orang itu oleh Tuhan gitu, Pak Paul. Seolah-olah dia menuduh kita berbohong. Walaupun kita sudah tunjukkan ini ada ayatnya di dalam kitab suci dan Tuhan sendiri yang bicara. Tapi anak ini kan menanti-nantikan. Saya tidak balas. Tuhan kok tidak balas-balas gitu, Pak Paul. Nah, kita memang akhirnya harus berkata kepada anak bahwa kita nggak selalu bisa melihat Tuhan membalas. Karena kita kan nggak hidup dengan orang tersebut. Dan yang kedua adalah
Tuhan itu tuh nggak selalu membalas dengan cara-cara yang kita inginkan. Enggak. Misalkan dalam bayangan seorang anak, seharusnya Tuhan membalas dengan misalnya anak itu lagi naik sepeda, tiba-tiba terjatuh gitu. Ya enggak selalu Tuhan menggunakan cara yang dipikirkan oleh manusia. Jadi kita tekankan itu kepada anak-anak. Tuhan akan bertindak. Ya, jadi kita ingatkan dia, jangan khawatir. Dia adalah Allah yang adil, dia hakim yang paling tahu hukuman yang paling tepat, dan dia adalah pembela kita. Waktu kita nggak membalas, dia membela kita. Nah, tapi caranya ya harus diserahkan kepada Tuhan. Kapannya juga serahkan kepada Tuhan. Dan kita nggak boleh menunggu-nunggu kapan Tuhan membalaskannya. Nggak usah, karena kita percayakan Tuhan juga nanti bisa Allah mengurus itu. Sebaliknya juga ada anak yang mengalami hal itu lalu berkata, saya sudah mengampuni dia kok. Kenapa Tuhan mesti menghukum dia lagi gitu loh? Nah, kalau memang dia berkata saya sudah ampuni dia, nah kok Tuhan menghukumnya lagi? Nah, kita bisa ajak anak untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu meminta dia untuk berdoa bagi orang yang telah bersalah kepadanya atau menyakiti dia. Tuhan Yesus memerintahkan ya di Matius pasal 5 ayat 44, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi benar-benar nggak ada itu ajaran Tuhan untuk kita membalas orang yang bersalah kepada kita. Justru Tuhan Yesus meminta kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Nah, jadi kita jelaskan kepada anak-anak bahwa berdoa adalah awal sekaligus kekuatan untuk mengampuni. Jadi selalu mulai dengan berdoa, termasuk mendoakan orang yang telah melukai kita. Nah, dalam percakapan dengan anak kita dapat menanyakan apakah ada orang yang telah melukainya. Jika ada, nah kita ajak dia untuk berdoa bagi teman atau orang tersebut. Iya, doanya ini Pak Pol, isi doanya ini yang kadang-kadang anak itu ya sebagai seorang anak kepolosan mendengar bahwa Tuhan akan membalas. Doanya adalah permintaan supaya Tuhan membalas anak ini gitu. Nah, karena inilah memang yang kita ajarkan kepada dia bahwa hak membalas itu bukan miliknya tapi milik Tuhan. Jadi kalau dia berdoa dan meminta Tuhan yang membalaskan, saya akan izinkan. Dan saya akan berkata, ini langkah yang baik. Ini yang memang Tuhan minta. Hak membalas bukan milik manusia tapi milik Tuhan. Jadi ya serahkan biar Tuhan yang balaskan. Jadi kalau dia berdoa seperti itu, biarkan ya, nggak apa-apa. Nah, itu adalah langkah pertama yang penting. Anak belajar menyerahkan urusan sakit hatinya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menyelesaikan, bukan dia yang menyelesaikan. Nah, jadi sekali lagi, ini bukan sesuatu yang harus nanti orang tuanya marahi dia. Kok kamu berdoa minta Tuhan balas apa-apa-apa. Nah, anak akan bingung. Tadi kan disuruh tuh menyerahkan kepada Tuhan biar Tuhan yang balas. Jadi ya orang tua mesti konsisten di situ. Ya tapi terkesan kejam gitu loh Pak Pol. Karena tahu bahwa kalau Tuhan itu membalas, balasannya ini jauh lebih hebat daripada apa yang anak itu lakukan gitu. Sehingga orang tua merasa tidak pantas membiarkan anak berdoa seperti itu. Nah, justru ini langkah yang penting harus dilewati oleh anak adalah justru lewat langkah menyerahkan urusan pembalasan ini kepada Tuhan. Dari sini barulah anak nanti bisa belajar mengampuni dengan sejati, dengan setulus-tulusnya, dengan sebenar-benarnya. Maksud saya begini Pak Gunawan, kadang kita sebagai orang tua terlalu cepat menyuruh anak mengampuni sehingga melompati satu fase yang perlu, yaitu fase menyerahkan kemarahannya dan keinginannya untuk membalas, menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena anak-anak itu tuh kita nggak izinkan untuk marah, untuk kecewa, untuk tersakiti. Kita nggak izinkan, jadi kita paksa dia untuk lompat masuk ke dalam fase harus ampuni. Masalahnya adalah itu kan tersakitinya, marahnya dan keinginannya untuk membalas itu kan hal yang real yang dialami oleh si anak. Jadi kalau kita seolah-olah tuh langsung sapu bersih, nggak ada lagi padahal ini masih ada. Takutnya saya adalah waktu dia berkata oke lah saya ampuni, itu nomor satu keterpaksaan.
Nomor 2, nggak rela sama sekali dalam pengertian dia sebetulnya itu hanya melakukan karena ya disuruh oleh orang tuanya, sehingga akibatnya dia nggak begitu mengerti artinya pengampunan. Sebab di saat itu tuh dia akan berkata oke, diampuni, tapi hatinya masih marah, masih benci dan ingin berbuat sesuatu. Jadi ya sebaiknya kita nggak melompatkan anak ya lewat fase yang tadi itu. Biarlah anak melewati fase yang berikutnya, yaitu mengakui kemarahannya, mengakui dia telah tersakiti, mengakui keinginannya untuk membalas, namun menyerahkannya kepada Tuhan, minta Tuhan yang nanti ya bertindak kepada orang yang telah menjahatinya itu. Setelah dia masuk ke tahap itu, akhirnya nanti misalkan dia udah lebih besar atau apa, kita bisa ajak dia untuk berdoa bagi orang yang telah menyakitinya. Nah, waktu dia mulai bisa berdoa, misalkan berkata, Tuhan, ya seharusnya lah engkau balas dia, tapi ya udah dah Tuhan, kalau engkau juga berkenan, ya engkau ampuni dia dah. Nah, lama-kelamaan dia bisa berdoa seperti itu, berarti dia sungguh-sungguh tuh mengerti arti mengampuni. Ya, seperti doa Tuhan Yesus sendiri mungkin yang mengatakan bahwa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu Pak Paul. Betul sekali, betul sekali. Jadi kita lihat Pak Gunawan bahwa Tuhan Yesus itu bukannya orang yang sama sekali tidak pernah marah sewaktu dia menjadi manusia di bumi ini. Dia pernah marah misalkan menjungkir balikan meja-meja para pedagang ya di Bait Allah. Jadi ya dia bisa marah, tapi dia bisa mengampuni pula. Ya, ini untuk bisa mengampuni seseorang kan memang dibutuhkan kasih yang betul gitu Pak, kasih yang dari Tuhan. Tanpa itu saya rasa kita sulit untuk bisa mengampuni orang lain Pak. Betul, jadi ujung-ujungnya satu-satunya cara Pak Gunawan untuk bisa ya menggantikan kemarahan dan dendam dengan pengampunan adalah kasih. Sehingga kalau kita itu tuh hanya fokus hanya pada bagaimana mengampuni, mungkin gak akan berhasil. Jadi yang mesti kita gali, kembangkan adalah hati yang penuh kasih. Nah di Matius 5 ayat 45, firman Tuhan mengingatkan kita tentang kasih Allah yang tak terbatas ya. Di sini dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini mencerminkan kasih Allah begitu besarnya, sehingga kasih Allah itu tuh memungkinkan semua orang yang baik maupun orang yang jahat, untuk menerima ya sinar matahari, untuk menerima curahan air hujan. Itu sekali lagi menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas. Dan inilah yang Tuhan juga inginkan dari kita, bahwa kita pada akhirnya memiliki hati yang mengasihi. Jadi di sini sangat dibutuhkan atau perlu diajarkan kepada anak bagaimana melihat seseorang itu dari sisi positifnya, dari sisi baiknya orang itu gitu Pak Paul. Bukan dari kekurangannya atau dari hal-hal yang jahat yang dia lakukan Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Nah dengan cara itu tuh kita sebetulnya sedang mengajarkan anak untuk mengasihi ya. Sebab kasih itu nggak hanya melihat kekurangan. Justru kasih itu menitik beratkan pada kekuatan orang atau kebaikannya. Jadi ya kita juga bisa misalkan ya mendorong anak untuk tidak cepat marah terhadap sikap orang, melainkan berusaha mengerti mengapa ia bersikap seperti itu, dan ya lebih memberi kesempatan kepada orang untuk belajar dari kesalahannya. Nah sikap-sikap seperti ini yang akan memudahkan kita untuk mengampuni orang. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini.